Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitri Amelia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara, kala itu masa Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga membangun ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama ada dominasi presiden dan tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, semakin berkembangnya paham komunisme. Yang ketiga, semakin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Lalu di sini ada dampak demokrasi terpimpin. Dampak positif dari demokrasi terpimpin yaitu negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian, dan krisis yang tidak berkesudahan. Lalu negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan. Lalu adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Berikutnya ada dampak negatif dari demokrasi terpimpin. Terdapatnya penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh Presiden, anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. Selanjutnya, pemberlakuan dua fungsi atau dwifungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.